Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Takut istri, anak durhaka biarkan ibunya kelaparan. 9 tahun berlalu keduanya syok lihat ini. Seorang pria bernama Ardi. Ardi dikenal sebagai anak durhaka setelah mengabaikan keluarga kandungnya. Sebelumnya sang ayahanda telah meninggal saat ia bayi sehingga ibunya harus susah payah merawatnya hingga besar. Saat memasuki umur dewasa, Ardi dijodohkan dengan seorang bernama Sinta. Awalnya Sinta menolak, tapi daripada tidak mendapat jodoh, ditambah lagi usianya yang sudah cukup tua untuk ukuran seorang gadis di desa, akhirnya mau menikah dengan Ardi. Setelah menikah dengan Ardi, tampak jelas Sinta tidak suka dengan ibu mertuanya. Ia selalu mengatai ibunya dengan numpang makan dengan kata-kata ketus. Menyuruh Ardi suaminya bekerja mencari uang. Kalau tidak bisa mendapatkan uang, ia akan pergi dari rumah dan tidak mau punya anak-anak dari Ardi. Mendengar kata-kata menantunya dan demi kebahagiaan anak serta keturunan Ardi, ibu Ardi pun memutuskan pergi dari rumah itu agar anak dan menantunya itu bisa hidup tenang. Ardi adalah anak yang lemah sejak kecil. Ia pun takut dengan istrinya yang galak. Ia hanya bisa melihat kepergian ibunya tanpa berkata apapun. Ibunya berjalan sepanjang malam itu tak tentu arah, paginya baru sampai di kota kabupaten. Nyonya Ros, ibunya Ardi, tidak punya kenalan atau kerabat di daerah yang asing ini. Dia juga tidak tahu mau kemana lagi. Sambil berjalan, ia tiba di kolong jembatan dan menjadikan tempat itu sebagai tempat tinggal. Saat lapar, ia terpaksa memungut sisa makanan yang dibuang orang atau mengambil pakaian bekas yang dibuang orang ketika pakaiannya sudah robek. Hingga akhirnya dia pun memulung sebagai mata pencariannya. Saat musim panas, Nyonya Ros bisa tinggal di sembarang tempat, tapi saat musim dingin apalagi turun salju, cuaca menjadi dingin. Nyonya Ros terpaksa berlindung di bawah kolong jembatan dengan badan menggigil kedinginan. Beberapa kali dia hampir mati membeku saking dinginnya. Beruntung kebetulan ada orang lewat dan menghubungi panggilan darurat 120. Setelah diselamatkan petugas dari Departemen Bantuan Darurat tersebut, kemudian dia dibawa ke dinas sosial setempat dan menempatkannya di jawatan tersebut. Ketika ditanya alamat rumahnya dan bermaksud mengantarnya pulang, malamnya Nyonya Ros diam-diam meninggalkan pos itu, kembali ke kolong jembatan tempatnya berlindung. Bagaimanapun, ia juga tidak mau pulang ke rumahnya lagi. Setelah fajar, Nyonya Ros merasa tidak bisa lagi menetap di kota kabupaten ini. Kemudian dia memutuskan pindah ke kota yang lebih jauh. Selama hidupnya, Nyonya Ros selalu tinggal di desa, tidak pernah bepergian jauh. Tapi ia merasa sudah menunaikan tanggung jawabnya setelah anaknya menikah dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Ia pun memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat-lihat dunia luar. Di mana langkah kakinya berjalan, disitulah dia berpijak sampai tak sanggup berjalan lagi dan menunggu Tuhan memanggilnya. Suatu hari Nyonya Ros akhirnya tiba di ibu kota provinsi. Ia tampak bingung melihat banyaknya kendaraan yang lalu lalang. Ia tidak tahu harus kemana, hanya mengikuti kemana langkah kakinya dan berhenti di sebuah jembatan, istirahat. Di jalan ia melihat seorang kakek yang mendorong sebuah sepeda sambil menjajakan ubi bakar. Ia heran, ubi jalar di desanya biasanya untuk pakan ternak, tapi tak disangka di kota bisa dijual. Nyonya Ros menghampiri kakek penjual ubi bakar itu dan bertanya, "Pak, ubi jalar ini bisa dijual ya?" Pak tua itu memandangnya sejenak, melihat pakaiannya yang compang-camping, ia pun bisa menduga Nyonya Ros seorang wanita gelandangan. Kalau bukan karena miskin, pasti diusir anak menantunya. "Iya, kalau kamu tidak mau mati kelaparan, lebih baik jualan seperti ini. Lebih baik mengerjakan sesuatu daripada tidak. Janganlah mengemis, itu tidak baik buat kesehatan," kata Pak tua. Belakangan atas bantuan kakek itu, Nyonya Ros pun belajar memanggang ubi jalar. Setelah tahu caranya, si kakek kemudian membuatkan sebuah oven untuk Nyonya Ros, membantunya membeli arang dan ubi jalar segar. Dan setelah Nyonya Ros sudah bisa, ia pun berjualan di jalanan. Si kakek baru pergi dengan tenang. Waktu berlalu dengan cepat, dalam sekejap mata 9 tahun berlalu. Selama 9 tahun, Nyonya Ros menjual ubi panggangnya. Orang-orang membeli ubi panggangnya tidak pernah sepi. 9 tahun yang lalu, Nyonya Ros meninggalkan desanya. Tahun kedua, anak dan menantunya melahirkan seorang anak yang kini berusia 8 tahun. Suatu hari ketika anaknya pulang sekolah, ia bercerita pada ayah dan ibunya kalau nenek sudah makmur di kota. Orang-orang desa mengatakan nenek sekarang mempunyai simpanan banyak uang di kota. Ardi dan Sinta terkejut mendengarnya dan bertanya kepada anaknya dari mana kabar itu. Untuk lebih meyakinkan, Ardi pun bertanya kepada kepala desa. Ternyata memang benar seperti yang dikatakan, bahkan ubi panggang Nyonya Ros juga diliput media ibu kota.
Selama 9 tahun, Nyonya meninggalkan desanya dan berhasil menabung dari hasil jualan ubi panggangnya. Tak disangka, ibumu begitu hebat, ayo kita jemput, jangan sampai mengecewakan ibumu, kata Sinta pada Ardi. Ardi yang terharu dan gembira bercampur aduk itu pun tentu senang menjemput pulang sang ibu. Suami istri itu kemudian pulang ke rumah dan setelah berkemas mereka segera naik kereta menuju ibu kota. Sesampainya di sana kebetulan turun salju lebat, namun Nyonya Ros masih menjajakan dagangannya. Seiring dengan berlalunya waktu, Nyonya Ros juga semakin tua, tapi semangatnya menjual ubi panggang tidak berkurang. Menjelang malam, ubi panggang Nyonya Ros pun habis terjual. Dari balik dinding kaca, orang-orang masih melihat Nyonya Ros di gerobak dagangannya. Tapi tiba-tiba mereka melihat Nyonya Ros itu tersungkur di bawah gerobaknya seperti tertidur. Beberapa orang merasa ada yang aneh, lalu bergegas menghubungi nomor telepon darurat 120. Tak lama kemudian dokter pun tiba. Setelah sekitar setengah jam upaya penyelamatan, namun dengan menyesal sang dokter memberitahu bahwa Nyonya Ros sudah meninggal. Orang-orang yang berkerumun pun hanya bisa mendesah sedih. Tepat pada saat itu Ardi dan Sinta tiba di hadapannya dan mereka tak percaya dengan pandangan matanya setelah mendengar kabar buruk. Hanya Ardi yang tampak meneteskan air mata, sementara Sinta justru sibuk membalikan badan Nyonya Ros mencari-cari tas sambil bertanya. Mana tabungan ibu mertua? Di mana? Di mana? Siapa yang melihatnya? Orang-orang dia membisu setelah tahu mereka adalah anak dan menantu Nyonya Ros. Di antara kerumunan orang-orang itu muncullah seorang pria tua, yakni kakek yang pernah membantu Nyonya Ros dulu lalu berkata pada Sinta. Kamu menantunya ya? Tidak perlu dicari. Uang yang dikumpulkan Nyonya Ros selama ini semuanya telah disumbangkan ke Yayasan Amal. Total ada sekitar 516 juta rupiah. Semua uang itu disumbangkan untuk orang-orang tua yang dicampakkan, tidak menyisakan sepeser pun untuk dirinya sendiri. Puji Tuhan, benar-benar seseorang yang baik hati. Terdengar gema pujian dari orang-orang. Sementara itu Sinta duduk di atas tanah dengan kecewa, menghela napas dan berkata, jauh-jauh kami ke sini, tapi tidak mendapatkan apapun. Kenapa? Kenapa? Kenapa tidak menyisakan sepeser pun untuk kami? Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.